Gapal Risi PMSI selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Amir Samswadi SI PMSI selaku pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Zamhasari MA selaku penguji 1. Yang terhormat Ibu Sri Hartati MPD selaku penguji 2. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama, mahasiswa Ilmu Pemerintahan non-rek semester 8 dengan NIM 1765201050. Baik Pak, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Evaluasi Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kelurahan Bina Widya di Kecamatan Tampan tahun 2017 sampai 2020. Yang pertama itu adalah bab 1 pendahuluan yang berisi 1 latar belakang. Adapun latar belakang dari proposal ini adalah tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan upaya tersebut melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Selanjutnya, alasan dilakukannya pemekaran adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada di setiap kelurahan induk. Pertambahan tersebut secara otomatis turut meningkatkan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Di Kecamatan Tampan itu sendiri, itu ada 5 pemekaran kelurahan. Yang pertama, Kelurahan Bina Widya, yang kedua, Kelurahan Air Putih, yang ketiga, Kelurahan Tobek Godang, yang keempat, Kelurahan Tua Madani, dan kelima, Kelurahan Sialang Munggu. Baiklah Pak, saya akan rumusan masalah dari proposal saya ini adalah bagaimana evaluasi pelayanan publik pasca pemekaran Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan 2017 hingga 2020. Selanjutnya, tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelayanan publik pasca pemekaran Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan 2017 sampai 2020. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat akademis. Manfaat akademis adalah sebagai bahan masukan bagi penulis selanjutnya yang berniat untuk meneliti masalah yang sama dan sebagai data informasi bagi kelurahan agar senantiasa meningkatkan kegiatan pelayanan publik. Selanjutnya itu adalah manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan bagi para praktisi selanjutnya yang berniat untuk meneliti masalah yang sama. Selanjutnya itu bab 2 tinjauan pustaka. Kajian terdahulu. Di sini saya menggunakan 4 kajian terdahulu, Pak. Yang pertama itu penelitian oleh Raras Efriati Putri tahun 2016 dengan judul Kualitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran, Studi Kecamatan Sukaramai, Bandar Lampung. Hasil yang diperoleh dari kajian terdahulu ini adalah kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sukaramai masih belum baik. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan konsep pelayanan publik dan pemekaran. Sedangkan perbedaannya adalah di sini subjeknya menggunakan Kecamatan Sukaramai, Bandar Lampung, sedangkan subjek dari penelitian saya menggunakan Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan. Selanjutnya itu penelitian oleh Wahyu Idris tahun 2019 dengan judul Kebijakan Pemekaran Kelurahan Kecamatan Tampan. Dengan hasil yang diperoleh, pelaksanaan kebijakan pemekaran kelurahan di Kecamatan Tampan diketahui bahwa pemekaran sudah dilakukan dengan sangat alot. Persamaannya ini adalah sama-sama menggunakan subjek di Kecamatan Tampan. Perbedaannya adalah di sini menggunakan evaluasi kebijakan publik, sedangkan saya menggunakan evaluasi pelayanan publik. Oke, selanjutnya itu penelitian oleh Angga Trisnopal tahun 2018 dengan judul Analisis Pasca Pemekaran Kelurahan Kulim. Studi pada Kelurahan Kulim, Kelurahan Batuan, Kelurahan Sialang Rampai, dan Kelurahan Mentangor.
Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Hasil yang diperoleh adalah masih banyaknya faktor penghambat pelayanan publik pasca pemekaran di Kecamatan Tenayan Raya. Tidak adanya alur SOP. Kemudian persamaan ini adalah sama-sama menggunakan konsep pelayanan publik dan pemekaran. Sedangkan perbedaannya adalah subjeknya di sini menggunakan Kelurahan Kulim di Kecamatan Tenayan Raya, sedangkan saya menggunakan Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan. Oke, yang selanjut penelitian oleh Fadilah Dian dan Maulida dan Rahma Hayati tahun 2014 dengan judul Evaluasi Tingkat Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Wilayah Kecamatan Seragi, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan tahun 2001-2012. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan terdapat kesediaan fasilitas, daya tahan fasilitas, aksesibilitas terhadap pelayanan publik. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan konsep pelayanan publik dan pemekaran, dan perbedaannya adalah subjeknya di sini Kecamatan Seragi, Kecamatan Siwalan, sedangkan saya di subjeknya di Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan. Oke, selanjutnya kerangka teori, Pak. Di sini saya menggunakan 3 konsep. Yang pertama, konsep evaluasi. Evaluasi ialah proses perbandingan antara standar fakta dan analisisnya. Selanjutnya, konsep pelayanan publik. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, konsep pemekaran. Pemekaran ialah proses membagi suatu wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Di sini selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Yang pertama adalah kelurahan sebelum pemekaran. Selanjutnya kelurahan setelah pemekaran. Di sini saya menggunakan teori evaluasi pelayanan publik menurut William Dunn. Teori ini Pak merupakan pisau analisis penelitian saya dengan 6 indikator. Yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga kecukupan, yang keempat pemerataan, yang kelima responsivitas, dan keenam ketepatan. Selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Selanjutnya jenis penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian deskriptif. Selanjutnya adalah bentuk penelitian. Di sini saya menggunakan field research atau penelitian lapangan. Selanjutnya waktu dan tempat penelitian. Di sini saya menggunakan waktu dari bulan Februari sampai Agustus tahun 2021 dengan tempat di Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan. Selanjutnya objek dan subjek penelitian. Objeknya adalah evaluasi pelayanan publik pasca pemekaran kelurahan, dan subjeknya stakeholder di Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Selanjutnya adalah sumber data. Pertama adalah data primer, itu data pokok yang diperoleh dari informan. Selanjutnya adalah data sekunder, data penunjang untuk memperkuat riset tersebut. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Saya menggunakan pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisa data. Di sini saya menggunakan menelaah sumber data, kemudian direduksi datanya, dan terakhir menarik kesimpulan. Demikian presentasi dari proposal saya. Selanjutnya saya lanjutkan saya kembalikan ke ketua sidang. Baik, terima kasih Pak Andika Pratama yang sudah mempresentasikan usulan penelitiannya. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja ya, poin saja untuk memberikan saran dan masukan kepada Andika Pratama dari para penguji utama 1 dan 2 guna lebih mengarahkan dan mempertajam ya fokus dan lokus penelitian dari Andika Pratama ke depannya. Kepada penguji utama 1 dalam hal ini Pak Zamhasari, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Andika Pratama, ini penelitian yang cukup menarik sebenarnya. Coba. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan ulang. Coba. Wacana pemekaran ini, pemekaran Kelurahan Bina Widya ini kan sejak berapa? 17, Pak. 2017. Dan direalisasikan Realisasinya Januari 2017, Pak. Januari 2017. Kantornya di mana tuh? Di sini kantor Kelurahan Bina Widya ini di Jalan Melati dekat Stadion Utama Riau, Pak. Nama lurahnya siapa? Sekarang Samsurizal SE, Pak. Kalau untuk saat ini. Kalau ketua LPM-nya? Ketua LPM-nya mantan dosen juga, Pak. Bapak Zainuddin, Pak. Iya betul. Pernah jumpa sama Pak Zainuddin? Pernah, Pak. Tetangga juga, Pak. Iyalah. Baik, ini secara umum saya melihat bahwa apa yang sudah ditulis oleh saudara Andika sudah cukup jelas ya, sudah cukup clear. Dan teori yang dipakai pun sudah cukup jelas saya kira. Teori William N. Dunn tentang pelayanan publik. Ini biasanya Bu Sri Hartati suka nih dengan pelayanan publik ini. Bukunya banyak tuh tentang pelayanan tuh. Tentang pelayanan publik. Siapa punya nih? Andika punya buku pelayanan publik nih? Punya, Pak. Kalau enggak ada nanti yang online-nya banyak nih, buku online-nya banyak. Sama Pak Gafar juga banyak tuh. Udah kemarin udah direkomendasi juga oleh Pak Gafar, Pak, sebagai pembimbing satu saya juga, Pak. Iya, ada beberapa buku itu. Yang berbahasa Indonesia juga ada tuh dah. Yang soft file-nya, buku William N. Dunn itu. Nggak banyak komentar dari saya, secara umum sudah cukup jelas sekali, tinggal diteruskan saja. Mudah-mudahan dalam 1,5 bulan ini bisa selesai ya, siapa? Si Andika. Siap, Pak. Kalau mau menengok skripsi punya kawan-kawan yang sudah berlalu, tengok cara-cara mereka menulis, insya Allah mudah itu. Ya. Baik, saya kira itu saja Pak Gafar. Mantap nih. Baik, terima kasih. Tinggal diteruskan. Ya, Azam, terima kasih atas masukan, sarannya. Mungkin juga masukan dan saran kita ke depan semuanya. Ini untuk semua ya. Mengingat jarak yang semakin renggang, jauh. Kemudian intensitas kita juga bertemu baik dengan sesama teman maupun sesama dosen, Bapak Ibu guru dosen, ataupun mahasiswa dengan para dosennya. Termasuk sekarang ini kan kita juga jarang ke kampus ya. Di kampus kita baik itu di meja dosen masing-masing ada buku yang bisa direkomendasikan, dipinjam, kemudian skripsi-skripsi yang mudah-mudahan nanti kita ke depan, saya belum dapat kabarnya, tapi mudah-mudahan sedang di-upgrade atau sedang di-update atau mungkin sudah sudah masuk dalam rencana atau bahkan mungkin sudah dibangun itu suatu sistem repositori sehingga rekan-rekan mahasiswa bisa mengecek, melihat, mempelajari proposal, skripsi ataupun apapun lah yang berasal dari kampus kita itu sudah sifatnya digital gitu ya. Jadi skripsi tahun berapa atas nama siapa. Jadi kita ada suatu sistem yang single submission kalau dalam pelayanan itu ya. Jadi bisa diakses dari satu portal, bisa melihat skripsi ilmu pemerintahan atau bahkan skripsi satu kampus, satu universitas gitu ya. Jadi keywordnya bisa dilihat atau diambil dari namanya, kemudian program studi dan lain sebagainya. Ya itu bagian IT lah yang lebih mengerti. Ya, mudah-mudahan itu ke depan. Jadi kita mahasiswa juga bukan hanya dapat akses untuk mendapatkan buku referensi yang sifatnya digital, e-book, jurnal-jurnal sekarang juga semuanya sudah open jurnal sistem, termasuk juga hasil-hasil. Mudah-mudahan ini ke depannya ya. Di sini ada Bu Sri Hartati yang mungkin nanti ini pesan ini juga akan bisa disampaikan melalui sidang-sidang tertutup beliau dengan
Pak Diki ya, sebagai Kaprodi TI ya kan. Pengetawa. Nampak ketawa. Mungkin nanti ada lobby singkat dan sidang-sidang tertutup. Kalau nggak salah itu kan Kaprodi TI itu kan menjabat langsung kepala Puskon ya. Mudah-mudahan bisa digesa program dari pemerintah Abdurrab ya. Jadi gitu. Kemudian dilanjutkan Bu Tati, saya rasa ini udah banyak catatan dan masukan yang akan diberikan kepada Andika Pratama. Kepada Bu Sri Hartati, kami persilahkan. Terima kasih Pak Gapar. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kebetulan karena di rumah sudah saya sampaikan Pak Gapar. Mak langsung ya. Ya dengar juga. Langsung ya, iyalah. Beginilah kalau rakyat mengeluhkan ya kan. Mudah-mudahan bisa ditampung aspirasi ya. Oke, silakan Bu. Untuk Andika mungkin untuk penomoran tabel, untuk pembuatan tabelnya itu sepertinya dirapikan kembali ya, ada beberapa. Jadi itu ada satu berapa gitu, nggak cuman bikin tabel satu aja gitu, karena kan ada beberapa tabel kan yang kamu buat gitu. Kemudian untuk penelitian yang sama itu sebaiknya 5 deh ya. Untuk saya lihat sih tadi cuma 4, sebaiknya 5. Kemudian untuk penomoran subbab halaman 12 coba dilihat kembali penomorannya itu di halaman 12, kayaknya agak kacau gitu, membingungkan juga untuk penomoran subbab kamu. Ya ini peletakan nomor dalam subbab itu bagusnya menjorok ke dalam, jangan di pinggir semua gitu. Kemudian untuk kerangka pemikiran, kalau saya sih prefernya itu di dalam satu kotak gitu, tidak dicerai-berai gitu. Tapi ya saya kembali lagi sih bagaimana itu kan sebenarnya estetik aja ya, estetik dari penulis. Tapi kalau mau seperti itu baiknya saya pikir harus dijelaskan juga itu teorinya, teori siapa dari buku mana gitu, jadi agak diperjelas. Kemudian ada kesalahan penulisan beberapa di dalam buku. Kamu lihat lagi seperti penulisan deskriptif, mungkin sebenarnya simpel sih, sederhana aja, kesalahannya cuma 1 huruf gitu. Cuman kayaknya sih kok agak mengganggu tulisannya kalau salah gitu ya. Konsistensi pengutipan juga di bab 3 ada kayak kalau di bab 1, bab 2 saya lihat sih penulisannya udah agak seragam ya, udah seragam sih saya lihat ininya di dalam penulisnya ada di dalam kurung gitu, tapi di luar kurung, tapi kalau di bab 3 malah di dalam kurung. Jadi saya bingung kamu pakai yang mana nih gitu. Jadi pokoknya satu skripsi itu semuanya harus seragam, konsisten artinya. Kemudian informan saya sih sarannya itu dibuat tabel biar jelas gitu siapa, apa dia jabatannya, kemudian namanya nama jelas, kemudian jabatannya, terus berapa orang gitu. Kayaknya dibuat tabel lah gitu, agak biar lebih gampang melihatnya. Dan terakhir untuk daftar pustaka, mungkin kalau bisa bukunya minimal 20. Jadi bisa payah juga nanti untuk skripsinya. Saya pikir itu aja Pak Gapar. Saya kembali lagi. Mudah-mudahan Andika bisa memperbaikinya ya ke depannya ketemu langsung, jadi mungkin bisa lebih ini lagi apa yang mau diperbaiki. Gapar. Baik, terima kasih sudah saran masukan dari Bu Tati. Terima kasih banyak. Andika udah ada ya, dicatat ya, walaupun sebagian
atau dokumen formalnya nanti dicatat oleh notulen ya. Yang hari ini Pak Amir bertugas sebagai notulennya. Ada lagi yang mau disampaikan oleh Pak Amir sebagai pembimbing dua? Kalau ada, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf tadi kurang fokus. Saya pikir kita di posisi ketua tadi. Baik, Saudara Andika. Jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Azam dan Bu Tati mengenai isi dari proposal atau rencana penelitian yang akan dilakukan. Saya menyarankan nanti memang untuk teori itu harus dijelaskan sumbernya, ya kan William Dunn itu apa namanya, ahli bidang kebijakan publik kalau tidak salah ya. Jadi kalau apa namanya, untuk mengkonfirmasi mungkin harus dijelaskan sumbernya secara detail gitu di kerangka pikir. Nah, untuk tadi juga diminta oleh Bu Tati untuk menambahkan kajian terdahulu, tapi secara umum sepertinya udah oke, ada masalah. Dan saya mungkin mau kasih tahu aja informasi mengenai ada dua momentum wisuda. Pertama di bulan Agustus tanggal 26 itu udah close ya yudisiumnya 5 Juli kemarin. Kemudian yang kedua itu wisuda di bulan Oktober atau November. Nah, itu batas akhir sidang skripsi itu akhir Agustus. Nah, kalau mau ikut wisuda di bulan 10 atau bulan 11 awal mungkin, akan sidang skripsi sebelum tanggal atau akhir Agustus. Ya, ini kan masih bulan Juli ya. Masih ada sebulan setengah lagi. Saya pikir skripsi untuk riset lapangan itu sebulan aja cukup tuh. Ya, artinya kalau bisa terkejar ya sebelum akhir Agustus sidang, ada dua benefit. Yang pertama adalah kamu tidak bayar SPP lagi. Kemudian kamu bisa langsung wisuda tahun ini sebagai salah satu wisudawan tercepat ya angkatan 2017. Gitu. Nah, ya, ini barangkali juga ada rekan-rekan kamu yang udah seminar di angkatan 2017. Ini juga salah satu program dari universitas sekarang untuk mempercepat lulusan. Salah satunya adalah dengan meletakkan mata kuliah skripsi di semester 7. Nah, seperti itu. Ya, ini informasinya ya. Mungkin segala masukan dari penguji dan penyampaian dari Pak Ketua tadi sudah cukup jelas. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kami minta bergabung di sesi setelah ini dengan forum yang berbeda untuk menyampaikan nilai dari proposal skripsinya, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Ketua Sidang. Oke, terima kasih. Saya juga sedang merapikan tadi tugas saya. Oke, jadi untuk Andika dan juga untuk teman-teman yang lain, saya rasa kita ada bagusnya juga mengadopsi ataupun mencoba untuk menggunakan atau memakai cara ataupun metode dari rekan-rekan mahasiswa di kampus-kampus lain. Hari ini sebenarnya tidak begitu asing ya, tidak begitu aneh kalau kita mengumpulkan data dengan cara digital. Ada yang memang yang informan itu yang memang bersedia wawancara melalui telepon dan sebagainya. Bahkan itu ada beberapa mahasiswa yang kolega saya di luar kota, itu beberapa mahasiswa S2 juga yang sempat beberapa diskusi. Mereka melakukan FGD, focus group discussion dan small group discussion itu dengan menggunakan metode telekonferensi seperti kita sekarang ini, baik menggunakan Zoom ataupun menggunakan Zoom ya, Google Meet ataupun Zoom. Dan itu sekarang sudah diperbolehkan dan ada
tata caranya sebenarnya. Walaupun beberapa kampus, ya bukan beberapa kampus, tapi banyak kampus kita masih gelagapan. Kan mulai dulu dari buku manual, kemudian kutipan-kutipan secara digital. Nah sekarang metode wawancara juga dilakukan secara digital. Dengan cara menyebutkannya, tapi dengan cara menyebutkannya itu di bab 3-nya. Jadi disebutkan. Jadi mengambil data wawancara bahkan dalam skala atau skop yang lebih besar, FGD, itu bisa dilakukan dengan cara digital dengan menggunakan aplikasi telekonferensi seperti ini, Zoom ataupun Google Meet ataupun yang lainnya, Microsoft Teams dan sebagainya. Itu juga boleh. Nah, mungkin ini menjadi pertimbangan bagi Andika ataupun bagi teman-teman yang lain untuk menyiasati singkatnya waktu, gitu ya. Asal yang bersangkutan juga familiar dan mau bersedia memberikan waktu dan kesempatan untuk sesi wawancara dengan cara seperti ini. Saya rasa itu untuk sebagai ini ya, karena jadi ada beberapa informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Amir. Mudah-mudahan semuanya lancar dan kegiatan penelitiannya. Meskipun kalau yang namanya observasi harus tetap harus tetap ke lapangan ya. Kecuali kalau memang nanti teknologi sudah makin canggih dan dunia akademik juga membuka ruang untuk hal itu, ya, observasi dengan menggunakan drone. Ya sekarang sudah dipikirkan, ya seperti itu ya. Sudah ada dipikirkan. Nampaknya saja nyeleneh, tapi observasi lapangan dengan menggunakan drone itu merupakan rancangan yang kedepannya akan terjadi. Ya banyaklah ya ledakan-ledakan teknologi yang menurut kita agak aneh dan agak mungkin itu bakal terjadi di masa yang akan datang. Saya rasa itu, kalau tidak ada lagi masukan dan saran atau yang didiskusikan, selanjutnya kami persilahkan kepada Andika Pratama untuk menutupi sesi terakhir pada hari ini. Pada Andika kami persilahkan untuk menutup sidangnya. Terima kasih Ketua Sidang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu penguji, serta Bapak Ibu pembimbing dan teman-teman yang sudah ikut bergabung. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup ya, Saudara Andika. Dokumentasi ujiannya sudah kita rekam, jadi akan kita arsipkan sebagai dokumen program studi. Ya, Pak. Baik, ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.